نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mencatat dan membalas semua yang kita lakukan dengan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini surat ayatnya insyaallah berataan banyak yang hafal ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Hafal Pak? Surat apa Pak? Bukuannya ketujuh Yasinan juga ya Pak, insyaallah. Inna nahnu, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, nuhyil mauta, kamilah yang menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami pula yang mencatat apa-apa yang mereka lakukan, wa atharahum, serta jejak-jejak mereka, serta peninggalan-peninggalan mereka, serta warisan-warisan mereka dalam urusan amal. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semua, kata Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu itu kami catat di dalam kitab yang ada di sisi kami, kitab yang begitu jelas, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, ayat ini menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengiringi kita dan mencatat semua yang kita lakukan. Semua yang kita amalkan dicatat oleh para malaikat tersebut tanpa ada satupun yang terlewat. Semua dicatat dengan komplit, dengan lengkap. Dan bahkan bukan hanya amalan kita yang dicatat, akan tetapi jejak kita, peninggalan-peninggalan kita, athar kita, yang disebut dalam athar. Athar adalah jejak, apa yang kita tinggalkan, apa yang kita lakukan, bekas-bekas apa atau peninggalan apa yang kita tinggalkan di dalam urusan kehidupan dunia ini. Kalau dalam bahasa hanyarnya ini Pak lah, legasi. Bahasanya legasi, artinya warisan sesuatu yang ditinggalkan yang akan dimanfaatkan oleh orang lain. Itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tujuannya untuk apa Allah Subhanahu wa taala ini mencatat semua itu? Kenapa Allah mencatat begitu detail tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia? Maka jawabnya adalah agar bisa menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membalas manusia tersebut berdasarkan catatannya, berdasarkan jejaknya, berdasarkan peninggalannya, berdasarkan legasinya. Mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua ini, yang semua terdapat di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan bisa diambil hikmah dari ayat ini dan dari penjelasan para ulama bahwasanya amalan manusia itu ada dua macam. Amalan pertama adalah amal yang ketika dia melakukannya, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dicatat dan diperhitungkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia tersebut. Ini amal pertama. Selesai dia setelah itu. Yang kedua adalah amalan yang ketika dia melakukannya, maka balasannya akan terus mengalir. Menjadi sebuah athar, menjadi sebuah jejak yang tidak akan hilang, yang amalan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus. Dan ini berlaku pada amal baik dan juga amal buruk. Orang yang beramal baik, misalnya sholat, maka dia akan dibalas waktu dia sholat itu saja. Artinya sholatnya itu dicatat oleh Allah, dan sholat itu akan dibalas misalnya dengan sholat jamaah. Dia akan dibalas dengan 27 kali lipat daripada sholatnya yang dilakukan dengan sendiri. Selesai. Atau orang itu melakukan perbuatan buruk, dia berzina,
maka dicatat dia sebagai hukuman atau dosa bagi orang yang berzina. Cukup sampai di situ saja. Perbuatan zinanya tidak akan mengurangi perkara-perkara yang lain, tidak akan menghilangkan urusan-urusan yang lain. Yang kedua yang akan terus-menerus adalah ketika amal itu dilakukan akan menjadikan urusannya ini panjang. Seandainya itu amal baik, maka pahalanya mulai dia lakukan sampai nanti entah kapan dia akan tetap mendapatkan pahala. Demikian pula kejelekan. Sejak dia melakukan satu kejelekan, maka kejelekan itu akan menjadi dosa yang beruntun bagi diri orang tersebut. Artinya ada dua macam amal di dalam penghitungan atau yang dijelaskan para ulama yang dalam penghitungannya terhadap diri manusia. Dan dua-duanya berlaku amal baik dan juga berlaku amal buruk. Maka sebagai seorang mukmin, sebagai orang-orang yang beriman, kita wajib untuk mengusahakan dua amal ini bagi diri kita. Kita beramal saleh dengan amalan-amalan yang akan langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga melakukan amal yang amal itu punya athar, yang amal itu punya jejak, yang amal itu punya atau jadi peninggalan bagi diri kita yang pahalanya terus akan kita dapatkan sampai wallahu alam. Insyaallah sampai nanti hari kiamat kita tetap akan mendapatkan pahala tersebut. Nah, ini yang dimaksud dalam ayat ma qaddamu wa atharahum. Ini yang kamu lakukan wa asarahum, dan bekas-bekas daripada perbuatan kalian. Ini yang perlu untuk kita perhatikan dalam masalah ini. Terkhusus dalam masalah asar, dalam masalah jejak, dalam masalah peninggalan yang disebut oleh para ulama dengan asarut thayyibah, dengan jejak-jejak yang baik, dengan peninggalan-peninggalan yang baik. Seorang muslim, seorang mukmin hendaklah dia mengusahakan dalam hidupnya urusan yang seperti ini. Para ulama mengatakan kalau sudah punya atharut thayyibah, maka seperti kata Allah Subhanahu wa taala, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ini pahala, kata Allah, balasan, kata Allah, ghairu mamnun, yang tidak pernah terputus, yang tidak pernah selesai. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kalimat ajruhum falahum ajruhum ghairu mamnun, yang tidak terputus ini bukan sampai hari kiamat saja, kata para ulama. Bahkan nanti sampai ketika mereka hidup di akhirat, sampai ketika mereka masuk surga, balasan yang ghairu mamnun itu tetap mereka akan mendapatkannya. Masya Allah. Ini yang penting, Pak. Ini yang harus kita usahakan dalam hidup ini. Artinya kita punya peninggalan, kita punya atharut thayyibah, peninggalan-peninggalan yang baik, jejak-jejak yang baik yang kita tinggalkan di dalam kehidupan dunia ini. Para ulama mengatakan orang yang bisa meninggalkan jejak yang baik, atharut thayyibah, ya kan? Atau meninggalkan peninggalan-peninggalan yang baik yang akan digunakan orang lain untuk diambil manfaatnya. Kata para ulama, orang ini diberikan umur 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orangnya boleh saja mati. Orangnya boleh saja sudah tidak ada. Orangnya boleh saja sudah tidak hidup lagi di dunia. Tapi amalnya tetap jalan. Pahalanya tetap mengalir kepada Allah, kepada dirinya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Orangnya sudah nggak ada lagi, tapi pahala terus datang kepada dirinya, ghairu mamnun. Tidak pernah terputus pahala tersebut. Kata para ulama, inilah umur yang kedua bagi seseorang. Ini penjelasan para ulama berkaitan dengan ayat tersebut. Makanya suatu hari ada satu kabilah yang namanya Bani Salimah. Bani Salimah ini hidupnya di pinggiran kota Madinah. Ketika mereka datang ke kota Madinah untuk mengerjakan sholat, untuk mendatangi Jumat, itu seperti melelahkan bagi diri mereka. Lalu kemudian Bani Salimah ini berencana untuk memindah kampung mereka supaya dekat dengan masjid Nabi SAW. Mendengar itu Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Bani Salimah, diyarukum tuktab atharukum. Wahai Bani Salimah, tetaplah kalian di tempat kalian, tetaplah kalian di kampung kalian, jangan pindah kampung, kata Nabi. Tuktab atharukum, karena jejak langkah kalian itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dicatat dan jadi tabungan, jadi atharut thayyibah, jadi jejak yang baik, jadi peninggalan yang baik bagi diri kalian. Maka hari ini kita pun berharap, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita datang dari rumah kita, jauh tempat kita ke tempat ini, atau dekat tempat kita ke tempat ini, atau kayak apapun keadaannya, tetap
kita mempunyai jejak dalam mendatangi tempat yang mulia ini. Makanya Nabi SAW pun mengatakan, Basyiril masya'ina fil zulam binurit tami yaumal qiyamah. Katakan, kata Nabi, katakan kabar gembira ini. Pada siapa wahai Rasulullah? Pada masya'ina fil zulam. Orang-orang yang berjalan di waktu gelap. Gelapnya pagi, gelapnya subuh. Mereka datang. Antum semua datang ke tempat yang mulia ini. Maka Nabi SAW mengatakan, Basyiril masya'ina fil zulam. Orang yang jalan menuju tempat ini, kata Nabi SAW, binurit tami yaumal qiyamah. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak pada hari kiamat. Ini karena apa, Pak? Karena jejak yang kita lakukan untuk datang ke tempat ini. Sebaliknya, ketika jejak yang kita jalankan atau jejak yang kita tinggalkan adalah perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah, perkara-perkara yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun jadi sebab seseorang akan mendapatkan kecelakaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajaran bagi kita berkaitan dengan apa yang harus kita tinggalkan di dalam kehidupan dunia ini, yang kita berharap apa yang kita tinggalkan itu akan senantiasa mengantarkan kebaikan pada diri kita, bahkan sampai ke dalam kubur kita. Dan para ulama mengatakan di antara amalan-amalan yang bisa menjadikan seperti itu, yang pertama adalah ta'limul ilmin nafi', mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini macam-macam, tidak bisa dibatasi dengan 1-2 ilmu, tidak. Artinya seluruh ilmu ketika itu diajarkan dalam rangka mencarikan orang itu manfaat, maka insya Allah dia masuk ke dalam ilmu yang seperti ini. Akan tetapi para ulama mengatakan ketika membahas tentang ilmu yang bermanfaat, mereka membatasi pada masalah-masalah ilmu agama. Bukan berarti ilmu yang lain tidak manfaat, Pak. Tidak. Tapi mereka membatasi dalam ilmu urusan-urusan ilmu agama. Kenapa? Karena ini jadi kewajiban bagi kita. Memahami tentang agama Allah itu wajib bagi kita, Pak. Bahkan bukan hanya wajib bagi kita, wajib bagi kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, kata Allah, dan jaga keluargamu daripada siksa api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, makna ayat ini adalah adibuhum wa 'allimuhum, ya kan? Ajari mereka adab, ajari mereka tentang ilmu agama, kenalkan mereka kepada Allah, kenalkan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenalkan mereka pada ajaran-ajaran agamanya. Yang ini semua akan dijadikan bekal bagi mereka. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri mereka, bahkan nanti untuk menyelamatkan keluarga mereka daripada siksa api neraka. Ketika mengajarkan ilmu yang bermanfaat ini dilakukan dengan ikhlas, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jadi tabungan bagi kita yang pahalanya akan terus mengalir sampai nanti kita berada di liang kubur. Bahkan Nabi SAW memuji orang-orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang baik. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, qala Nabi, fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah itu seperti perumpamaan keutamaanku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Artinya orang yang ahli ilmu dengan orang yang ahli ibadah, perumpamaannya itu seperti nabi dan sahabat yang paling rendah. Seperti apa jaraknya? Jauh. Itu perumpamaan yang dibikin oleh Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, Inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha wa hutin fi hatta namlatu fi hujriha wa hut wal hutu la yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, wa ahlas samawati wal ard, dan semua penduduk langit, semua penduduk bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta namlata fi hujriha, sampai semut di dalam lubangnya dan ikan-ikan kecil yang berada di lautan, la yusallun, mereka benar-benar bersolawat, memintakan ampun, memintakan rahmat, memintakan kebaikan. Untuk siapa?
Maka kata Nabi SAW, ala muallimin nasi al khaira, kepada orang yang mengajarkan kebaikan bagi orang lain. Masya Allah. Semua memintakan ampun semua bagi orang yang seperti ini. Mengajarkan kebaikan. Pada saat dia mengajarkan kebaikan, pada saat dia melakukan itu, semua Allah, malaikat, seluruh ahli langit, ahli bumi, semut, bahkan ikan-ikan kecil yang ada di langit, yang ada di laut, itu memintakan ampun pada orang ini. Itu pada saat dia melakukan kebaikan. Pada saat dia mengajarkan kebaikan. Pada saat dia mengajarkan ilmunya. Lalu ketika ilmu itu diambil oleh orang lain dan diamalkan oleh orang lain, barulah pahala akan terus mengalir kepada orang ini. Ketika itu kemudian diajarkan kepada si fulan, terus diajarkan. Terus pahala dan kebaikan itu akan mengalir pada diri orang tersebut. Makanya mengajarkan ilmu yang baik itu disebut sebagai atharut thayyib, jejak atau legasi yang baik bagi seseorang untuk ditinggalkan di dalam kehidupan dunia. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ta'limu kitabillahi ta'ala wa tadrisuhu. Ta'limu kitabillahi ta'ala wa tadrisuhu. Mengajarkan kitab Allah dan memberikan pengertian kepada orang tentang kitab Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengajarkan mengaji, mengajarkan baca Quran. Satu profesi yang dianggap remeh. Ibu-ibu kalau ada orang melamar anak pian atau cucu pian terus ditakuni, gawiannya apa? Ulun guru TK Al-Quran misalnya. Betul, sakit benar ini TK Al-Quran ya Pak. Iya Bapak. Jujur Bapak. Gawiannya cuma ini kan yang dicari, yang padahal ini adalah satu amalan yang istimewa. Amalan yang akan mendatangkan kebaikan bukan hanya pada hari ini. Bahkan sampai nanti hari kiamat orang ini dapat kebaikan. Dan untuk menunjukkan kebaikan tersebut, Nabi SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang paling baik di antara kalian. Ulun betakun, pian kalau mencari minantu itu yang paling baik atau yang paling buruk? Yang paling baik. Allah, Nabi mengatakan, khairukum, yang paling baik di antara kalian. Siapa? Man ta'allama al-Qur'an. Orang yang belajar Al-Quran wa 'allamah. Dan dia kemudian mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Ini orang yang paling baik. Artinya Nabi SAW memberikan gambaran orang yang paling baik itu seperti ini. Tapi kalau kita kan ya lain kan Pak. Itu kan Nabi Ustaz. Kan kita lain lawan Nabi. Ya kan? Makanya begitu rendahnya penilaian kita ini kepada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Sampai-sampai kalau ada belajar ngaji bayarnya 500.000 kira-kira kayak apa Pak? Kelarangan Pak. Kelarangan Pak. Ya 500.000 kalau belajar ngaji kelarangannya. Larang dari kita. Tapi kalau kursus matematika, ya kan, bayarnya 1 juta cuma 6 bulan misalnya, ya kan, 6 bulan 1 juta 6 juta berarti 6 bulan aja. Ujar kita, oh ini enggak apa-apa ini, kita umpatakan. Demi Allah Pak, matematika bagi kita, ulun betakun lawan bian. Matematika kita nang terpakai hari ini apa? Tambah-tambahan, kurang-kurangan, kali-kalian, bagi-bagian. Ada yang lain Pak. Berapa Pak harganya tisu ini? Ini 2x kuadrat ditambah 2x tambah xy. Sama dengan 0. Ya, Pak. Ulun bahari harat juga Pak itu Pak. Tapi demi ini kada ingat lagi. Semuanya hasilnya 0 biasanya. Iya lah. Bujur lah. Hasilnya berataan 0. Ya ada orang yang hari ini terpakai. Tapi kebanyakan dari kita pelajarannya yang cuma tambah, kurang, kali, bagi. Ada yang lain? Ada yang lain lah Pak? Adalah penjumlahan berarti ada apa, pembagian bertingkat adalah. Kan ada lagi kita terpakai. Ya sudah pokoknya bahkan hari ini pun kada pakai otak lagi kita memakai hitungan ini tadi. Pakai apa Pak? Pakai kalkulator. Kada terpakai lagi kepala kita ini. Kalkulator yang berbicara. Tapi ketika urusan Al-Quran kita menganggap kecil. Padahal ini dipakai oleh orang terus. Dilakukan terus oleh orang. Akan mendatangkan kebaikan yang banyak bagi anak-anak kita. Ini satu hal. Makanya para ulama itu mengajarkan hendaknya orang-orang tua itu mengajarkan kepada anak mereka ini Al-Quran sejak mereka kecil. Mungkin kita punya kendala Pak. Kendala kita mungkin tidak sanggup untuk ngajari. Karena kakan-kakan ini ulun sendiri pun pengalaman.
Akan-akan ini kalau ulun seorang nang mengajari, pina memberi muar, Pak. Ya, soalnya nang mengajari abahnya. Model diulahnya santai, diulahnya nangan lahir. Mending diandap di sekolahan ya, biar kalau salah lawan gurunya dijewer, dihukum dan segala macam. Biar aja di situ lebih tertib. Tapi apakah kita ini tidak mendapatkan kebaikan? Insya Allah kita mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena upaya kita memberikan mereka tempat untuk belajar, ngongkosi mereka, memberi sangu mereka untuk mereka mempelajari Al-Quran. Insya Allah kita termasuk orang yang dapat kebaikan sampai nanti pada hari kiamat kelak akan terus tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ad-da'watu ila Allah taala was-sa'yu li hidayatin nasi bil mau'izatil hasanah. Dakwah kepada Allah, dakwah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju jalannya Allah dan memberikan untuk orang itu bisa mendapatkan hidayah dan memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang lain. Ini akan jadi sebab seseorang mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengajarkan manusia, mengajak manusia untuk berbuat baik. Gak harus jadi ustadz, gak harus jadi mubaligh, tidak. Kita bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik. Kita bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang lain. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala akan jadi sebab ketika orang itu masuk dalam hidayah, ketika orang itu mendapatkan hidayah dengan sebab perkataan kita, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kelak sampai hari kiamat. Allah mengatakan berkaitan dengan ini, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapa yang paling baik perkataannya, kata Allah Subhanahu wa taala, mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang paling baik kecuali perkataan mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Wahai fulan, salatlah engkau. Ini perkataan yang paling baik. Wahai fulan, puasalah engkau. Wahai fulan, bersedekahlah engkau. Wahai fulan, ngajilah engkau. Wahai fulan, lakukan ini, lakukan ini. Dalam urusan-urusan ketaatan kepada Allah. Ini kata Allah, perkataan paling baik. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan ini. Waman ihsanu qawlan, kata Allah, mimman da'a ilallahi wa amila salihah. Dan yang menyuruh untuk melakukan amal saleh. Wa qala innani minal muslimin. Dan orang yang berkata sesungguhnya kami termasuk golongan orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan yang paling baik. Ajakan untuk mengajak manusia menuju kepada hidayah Allah adalah perkataan yang paling baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, man da'a ila huda kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa dzalika min ujurihim syai'a. Orang yang mengajak kepada kebaikan maka dia dapat pahala dan tidak akan mengurangi pahala orang yang melakukannya. Artinya akan dapat pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya, dan itu tidak mengurangi pahala orang yang melakukannya. Ini perintah Allah untuk menyemangatkan kepada kita untuk mengajak manusia menuju kepada kebaikan. Bahkan perkataannya pun dikatakan perkataan yang paling baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika perang Khaybar, Rasulullah SAW itu mengatakan, besok saya akan kasih bendera ini, bendera pemimpin, kepada orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka para sahabat ini malam itu guring kada kekaruan guring. Kenapa kada kekaruan guring? Berharap dirinya yang dapat bendera tersebut. Ternyata besok paginya Nabi keluar, sahabat sudah ngumpul. Ini jangan-jangan seorang, jangan-jangan seorang. Lalu Nabi mengatakan, mana Ali bin Abi Thalib? Mana Ali, kata Nabi. Lalu orang-orang mengatakan, Ali ada di kemahnya wahai Rasulullah, tidak bisa datang ke sini karena matanya sakit. Lalu oleh Nabi panggil dia, bawa ke sini, kata Nabi. Setelah itu datang Ali bin Abi Thalib, lalu diludahi matanya oleh Nabi. Meludahinya jangan pian anggap terus nang push ya lain. Istilahnya nafil model apa, ludah yang sedikit aja keluar, lalu kemudian sembuh matanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Nabi memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib naik kudanya, lalu dia bertanya, apa yang harus saya lakukan wahai Nabi? Dengan bentuk kepemimpinan di perang Khaybar ini, apa yang harus saya lakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, Fallahi ya Ali, demi Allah wahai Ali, kata Nabi SAW,
li ayyahdiyallahu bika rajulan wahida. Seandainya dalam tugas ini engkau bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada satu orang saja. Bukan Nabi mengatakan engkau habisi Yahudi Khaybar itu wahai Ali. Tidak. Nabi mengatakan engkau bisa memberikan menjadi sebab Allah memberikan petunjuk kepada satu orang saja. Kata Nabi SAW kepada Ali, khairul laka min humurin ni'am. Lebih baik bagi dirimu daripada engkau mendapatkan onta-onta merah. Artinya ini bisa menjadi pemahaman bagi kita. Mengajak orang untuk menuju hidayah. Mengajak orang untuk hijrah dari kejelekan menuju kebaikan. Dari bid'ah kepada sunnah. Dari syirik kepada tauhid. Dari kejelekan-kejelekan kepada kebaikan-kebaikan. Dari amal-amal buruk kepada amal-amal saleh. Maka ini kata Nabi SAW. Khairul laka min humurin ni'am. Daripada, lebih baik daripada onta-onta yang merah. Jadi catatan buat kita Pak. Mengajak manusia akan jadi legasi yang baik. Jadi jejak yang baik, jadi warisan yang baik, jadi peninggalan yang baik, yang pahalanya akan terus mengalir kepada diri-diri kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, as-sadaqat. Sedekah fi aujuhil birri al-mukhtalifah. Sedekah dalam berbagai bentuknya. Itu akan jadi sebab seseorang itu mendapatkan pahala yang terus-menerus. Selama ini manusia menganggap atau kita bahwa namanya sedekah yang pahalanya akan terus mengalir itu yang kayak apa Pak? Amal jariah. Ya kayak apa amal jariah? Yang dijulung ke masjid. Bangun masjid, bangun sumur, bangun segala. Itu saja. Itu menurut kita itu saja. Padahal apakah itu saja? Tidak. Bukan hanya terbatas pada bangunan-bangunan fisik. Tidak. Bahkan Nabi SAW mengatakan inna mimma yalhaqul mu'minu. Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Sesungguhnya yang akan didapati, akan menemui orang-orang beriman itu setelah kematiannya, ya kan? Setelah kematiannya, kebaikan yang akan dia dapatkan setelah kematiannya, ilman 'allamahu, ilmu yang dia ajarkan, wa nasyarahu, dan ilmu yang dia sebarkan, wa waladan salihan tarakahu, dan anak-anak saleh yang anak-anak soleh yang dia tinggalkan, wa mushafan warrathahu, Quran yang dicetak untuk diberikan kepada orang lain. Beli Al-Quran taruh di masjid, itu jadi legasi yang baik, jadi peninggalan yang baik. Wa masjidan banahu, au baitan li ibnis sabil banahu, masjid atau rumah singgah bagi ibnu sabil, au nahran ajrahu, atau sungai atau sumur yang dia gali untuk orang-orang, au sadaqatan akhrajahu fi mimalihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu ba'da mautih, atau sedekah yang dia keluarkan kapan? Dia keluarkan dari hartanya pada saat dia masih sehat. Dia masih sehat, dia keluarkan sedekah dari hartanya. Kepada siapa? Kata para ulama, kepada anak-anak yatim. Jadi jariah itu Pak. Anak yatim yang kita kasih makan akan tumbuh daging pada dirinya. Lalu anak itu diajari tentang kebaikan, jadi baik dia kemudian. Maka kebaikannya pun akan terus mengalir kepada diri kita. Atau kepada janda-janda yang mereka kekurangan. Kata Nabi, sedekah yang dia keluarkan pada saat dia masih hidup, dalam keadaan dia masih sehat. Jangan nanti kalau sudah mau mati baru senang sedekah. Jangan nanti kalau sudah mati baru bersedekah. Sedekahnya ini biar amalnya berjalan. Tidak, kata Nabi SAW. Yang akan jalan itu tadi, yang akan terus didapati oleh seseorang ketika dia masih sehat dan dia keluarkan sedekah tersebut. Untuk siapa? Untuk siapapun dia akan mendapatkan balasan yang terus jalan bagi dirinya. Ajrun ghairu mamnun. Ini hadis Nabi SAW. Artinya sudah harus dihilangkan pikiran yang harus masjid. Makanya kalau bangun masjid ancap aja kita ini Pak. Tapi kalau sudah urusan bangun sekolahan tengalih. Ya kan? Bangun TK Al-Quran tengalih. Atau bikin satu lajnah, bikin satu bikin satu badan yang akan mengayomi anak-anak yatim, ngongkosi anak-anak yatim, ngongkosi janda-janda, tengaling sedikit. Tapi kalau masjid cepat. Kenapa? Karena anggapan orang ya itu harus yang berbentuk fisik, terus jadinya nanti pahalanya akan terus mengalir. Untung pian di Indonesia. Kalau di Gaza masjid-masjid dibomnya lawan Israel. Kalau hilangan masjidnya, ampeh lah kemudian pahala jariahnya. Nah, kan seperti itu kan Pak. Kalau pikiran kita cuma seperti itu, tidak keliru itu sesuatu yang keliru.
Artinya sedekah itu bahkan akan bisa menjadikan seseorang mendapatkan manfaat untuk seterusnya, untuk yang tidak terputus, kata Nabi SAW. Dan yang terakhir adalah tarbiyatut thayyibatu wassalihatu lil aulad. Nah, ini yang paling penting juga. Memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Berikan pendidikan yang baik, kenalkan mereka dengan Allah, jadikan mereka itu baik. Susah Ustaz, kadang-kadang ulun begawe. Berikan sekolahnya, sekolahkan mereka. Seperti tadi dikatakan, biaya kita memberikan kepada mereka ini berbagai macam fasilitas untuk mendapatkan ilmu yang baik, maka itu pun akan jadi sebab kita akan bisa mempunyai legasi yang baik. Kenapa? Kata Nabi SAW, yang akan didapati oleh seorang, yang akan menemui seorang mukmin, yang akan didapati seorang mukmin dari amal dan kebaikannya, salah satunya adalah wawaladan salihan tarakahu. Anak-anak saleh yang dia tinggalkan, itu akan jadi kebaikan bagi diri-diri mereka. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan sebagai sedekah jariyah. Ini perkara yang akan terus ada. Bahwasanya anak Adam ini, idza mata ibnu Adam yanqata 'amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam itu sudah mati, terputus amalnya kecuali dari 3 perkara. Salah satunya waladun soleh, anak-anak yang soleh. Karena anak-anak yang soleh itu pasti akan mendoakan orang tuanya. Tidak ada Pak anak soleh itu, abahnya misalnya mohon maaf, abahnya nggak tanggung jawab, abahnya sudah pokoknya dalam tanda kutip brengsek abahnya ini. Tapi kalau anak soleh, dia tetap akan cari bapaknya. Bapaknya ini minggat dulu. Ya kalau habis bayi si anak ini lagi halus, sudah minggat bapaknya, gak ada cungul-cungul. Sampai anak ini jadi besar, jadi dewasa, dalam keadaan dia menjadi anak yang soleh, dia akan tetap cari bapaknya. Dan seandainya dia ketemu bapaknya, dia tetap akan berbakti kepada bapaknya. Kenapa? Karena soleh, ya inilah dia akan mendapatkan kebaikan dari anak-anak mereka. Nah, ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan, beberapa perkara atharut thayyibah, legasi peninggalan atau jejak-jejak yang baik, yang kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang punya minimal salah satu daripada yang disebutkan para ulama tadi, kita lakukan. Agar kita juga bisa mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak terputus di kehidupan ini, di kehidupan alam kubur kita, bahkan kelak sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wal haqqu 'inda Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.